Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam dan selamat beribadah dalam ibadah keluarga pada saat ini. Kiranya ibadah ini mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita semuanya. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk berkat keselamatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami menghadap hadirat Tuhan yang Maha Kudus lewat ibadah keluarga bersama-sama umat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing. Berilah berkat-Mu kepada kami semua Tuhan. Tuntunlah kami dalam ibadah ini dari awal sampai dari akhirnya, sehingga kami merasakan ada kekuatan sukacita daripada Tuhan untuk kami boleh melewati hari-hari kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini di atas pertolongan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita membaca Mazmur Puji-Pujian yang terambil dari Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai dengan ke-6. Mari jemaat Tuhan kita membaca bersama-sama. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati bersama, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah kami yang pada saat ini membaca dan mendengarkan firman-Mu. Untuk hamba-Mu urapi, supaya hamba-Mu menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati juga umat-Mu yang mendengarkan, agar supaya Tuhan mereka juga bisa mengerti di dalam pembacaan firman Tuhan dan melaksanakan firman Tuhan dengan baik. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Marilah jemaat Tuhan, disilahkan berdiri. Kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya mengajak jemaat yang di rumah juga untuk membaca. Kita baca bersama-sama. Judulnya tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja
yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa. Kalau kita makan, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, dalam nama Yesus Kristus, senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu di rumah masing-masing, tapi kita bisa melewat kanal YouTube GPB Immanuel Bung Karno Mataram. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam renungan kita pada saat ini, ada judul renungan kita adalah tentang sikap umat di tengah keanekaragaman. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu tentang apa yang saya alami. Dan tentunya apa yang saya alami bisa jadi itu juga pernah dialami oleh Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah, saya mengatakan begini, saya pernah mendengar sebuah pernyataan seseorang pengikut Kristus mengatakan bahwa saya tidak mau menyentuh atau makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, karena itu adalah dosa. Nah, di sisi lain Bapak Ibu dan Saudara, saya melihat langsung ada pengikut Kristus di mana makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Mendengar, melihat seperti itu, ini menjadi pemikiran bagi saya dan juga menimbulkan pertanyaan dalam diri saya. Apa boleh atau tidak kita makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala? Hati-hati Bapak Ibu. Kalau mendengar pernyataan seperti ini, jangan langsung memberikan jawaban. Bisa saja kita memberikan jawaban yang salah kepada orang-orang yang tentunya bertanya dan mencari jawaban yang pasti. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, saya menelusuri, saya mencari. Saya cari di mana Bapak Ibu dan Saudara? Saya carinya di sini. Ya, saya carinya di dalam Alkitab. Ya, di dalam Alkitab saya cari dan puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara, Allah menolong saya. Ya, dengan menunjukkan apa yang juga kita baca pada saat ini, yakni 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 13. Di sini jawabannya. Di sini kuncinya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kalau Bapak Ibu tidak mengerti, apalagi ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan iman, tidak mengerti tentang iman, belum memahami, Bapak Ibu harus cari kemana? Cari
di dalam firman Tuhan. Karena inilah kunci jawabannya ada semua di sini kalau kita membaca dengan sungguh firman Tuhan ini dengan baik dan benar dan tentunya dengan tuntunan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, terkait tadi tentang boleh tidaknya kita makan makanan daging atau apapun yang sudah dipersembahkan kepada berhala. 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Tuhan memberikan petunjuk, menjelaskan kepada kita lewat hambanya, yakni Rasul Paulus. Rasul Paulus kalau kita baca di sini memberikan penjelasan yang sangat menarik dan cukup jelas serta tepat. Ada beberapa catatan yang saya catat di sini ketika saya membaca firman Tuhan ini dan juga bisa menjadi sebuah catatan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Catatannya di sini dalam ayat yang pertama dan juga dalam ayat yang ketiga. Ada kata di situ kasih membangun. Ayat yang ketiga dikatakan tetap mengasihi Allah agar dikenal Allah. Nah, apa yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus? Rasul Paulus menyampaikan bahwa umat Kristen yang ada di kota Korintus pada saat itu harus tetap mengasihi Allah, harus setia dan percaya hanya kepada Allah. Karena hanya Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang satu-satunya, Allah yang hidup, Allah yang dikatakan di sini ayat 45 dalam menciptakan segala sesuatunya, termasuk hewan atau binatang yang bagi sekelompok orang dipersembahkan kepada berhala atau kepada dewa-dewi yang ada. Jadi sekali lagi, Rasul Paulus menekankan hal ini kepada jemaat Korintus. Hidup di dalam kasih, tetap mengasihi Allah, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, tentu ada alasan kenapa Rasul Paulus mengatakan demikian. Karena jemaat Korintus ketika diperhadapkan dengan masalah boleh tidaknya makan makanan daging yang dipersembahkan kepada berhala, ada sebagian jemaat yang tentunya kita tahu jemaat itu yang tadinya menyembah berhala, percaya kepada dewi-dewi, kemudian bertobat dan menjadi pengikut Kristus, mengatakan menurut pengetahuan mereka makan makanan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu adalah dosa. Kalau kita makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, sama saja kita menyembah berhala. Itu sebagian jemaat berpikir, berpengetahuan seperti itu. Nah, sebagian lagi jemaat berpikir, wah, itu tidak masalah, boleh-boleh saja kita makan, toh kita sudah bebas, kita sudah tidak terikat oleh dosa, kita telah menjadi manusia baru, kita bebas melakukan apa saja, termasuk kita boleh bebas makan makanan yang sudah dipersembahkan oleh berhala. Nah, ini akhirnya apa, Bapak Ibu? Terjadilah perselisihan, terjadilah perdebatan, ya, antara jemaat Korintus yang satu dengan jemaat Korintus yang satu lagi. Jadi satu jemaat itu berdebat. Di situ ada terdiri dari orang-orang Yahudi, ada terdiri dari orang-orang Yunani, ya. Jadi terjadilah perselisihan di antara mereka. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus mengarahkan, menyelesaikan masalah mereka dengan begini. Jemaat, untuk menghadapi masalah ini tetap ingat kuncinya adalah mengasihi Allah. Ya, mengasihi Allah. Karena dengan mengasihi Allah kita tahu bahwa Allah itu pencipta segala sesuatunya, termasuk hewan-hewan itu. Dengan mengasihi Allah, kita juga tahu bahwa berhala itu tidak ada, ya, di dunia ini. Berhala itu adalah benda mati, sepotong kayu, sebongkah batu. Berhala itu tidak hidup, bukan pribadi yang punya kuasa kekuatan
sama seperti Allah atau yang melebihi Allah. Tidak, kata Rasul Paulus. Kalau orang yang hidup mengasihi Allah, tentunya dia tidak akan percaya kepada berhala atau kepada dewa-dewi itu sendiri. Luar biasa. Catatan pertama. Catatan yang kedua, di dalam ayat yang ke-8, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengajak kita baca kembali. Di sana katakan, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Rasul Paulus mengatakan apa? Mengatakan, jemaat Korintus, makanan itu tidak punya makna. Apa dimaksudkan tidak punya makna? Makanan itu tidak punya makna baik atau jahat, mulia atau rendah, ya, yang akan memberikan sebuah nilai keberadaan kita di hadapan Allah. Jadi tidak usah dipersoalkan, tidak usah diperdebatkan. Nilai keberadaan kita tidak ditentukan oleh makanan yang ada, ya. Nilai keberadaan kita itu dilihat oleh Allah kalau kita hidup di dalam kasih-Nya. Kalau kita mengasihi Allah. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Bapak, Ibu, dan Saudara. Itulah sebabnya, kembali lagi dikatakan, ya, kalau jemaat hidup di dalam kasih, mereka akan bisa mengerti kebebasan yang mereka telah terima dari Allah. Dengan membebaskan mereka dari dosa, mereka akan mempertanggungjawabkan dengan baik. Mereka akan melakukan sesuatu, baik itu lewat sikap, tutur kata, perilaku yang ada. Mereka melakukan segala sesuatunya itu akan dengan penuh kasih. Ya, contohnya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Ya, seperti yang dikatakan Rasul Paulus tadi di dalam ayat-ayat berikutnya. Baik ayat 9, 10, 11 sampai juga di dalam ayat 13 dikatakan, kalau kita mempertanggungjawabkan kebebasan yang ada dengan hidup dalam kasih, maka jemaat itu akan bisa dengan bijak. Tidak akan makan di tengah-tengah lingkungan orang, ya, yang belum memahami dan mengerti dengan benar apa yang mereka lakukan ketika mereka makan makanan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Rasul Paulus katakan, ya, kalau mereka bijak, mereka tidak melakukan hal itu. Karena di tengah-tengah lingkungan orang yang masih lemah iman, itu akan menjadi batu sandungan bagi mereka, bagi saudara-saudara mereka. Ya kan? Itulah sebabnya kata Rasul Paulus dalam ayat 13, kalau aku tidak mau makan daging lagi. Kalau kita lihat, kita garis bawahi sana, kalau itu menjadi batu sandungan bagi orang lain, ya. Tetapi kalau memang di sekeliling atau lingkungan kita mengerti, menerima, memahami bahwa kita boleh makan makanan daging dipersembahkan kepada berhala, ya monggo-monggo aja, silakan aja. Kalau itu tidak menjadi batu sandungan, tidak menimbulkan dosa, ya, bagi orang lain yang tentunya juga ingin mau percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dari pembacaan ini apa yang harus kita lakukan, Bapak, Ibu, dan Saudara? Ya, apa yang mau kita lakukan di sini? Yang kita mau ambil dari firman Tuhan ini, yang pertama, saya mengajak kita melihat di sini firman Tuhan juga mengajak kepada kita lewat Rasul Paulus menyampaikan, sebagai orang Kristen kita harus juga tetap mengasihi Allah. Bukan jemaat Korintus saja yang mengasihi Allah, melainkan kita juga orang-orang percaya juga tetap harus mengasihi Allah, ya. Kalau kita hidup di dalam mengasihi Allah, tentunya tadi kita dengan bijak juga bertindak, melakukan apa yang baik, apa yang tidak baik untuk kita lakukan, ya. Ingat Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, ya, kita ditempatkan oleh Allah di tengah-tengah dunia ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Untuk apa? Untuk menjadi saksi bagi
yang belum percaya kepada Sang Juru Selamat yang ada. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, kita bisa melihat ketika Tuhan menempatkan kita di tengah dunia ini, khususnya di tengah kehidupan bangsa Indonesia yang ada, yang mana masyarakatnya kita tahu bersama sangat plural, majemuk, berbeda suku, agama, budaya, atau sosial yang ada. Nah, kita di sini dihadirkan untuk bagaimana dengan bijak, bagaimana kita bersikap di tengah-tengah keanekaragaman tadi, untuk tidak melakukan sesuatu yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Seperti contoh tadi, kalau lingkungan kita menerima, mengerti, kita makan makanan daging yang sudah dipersembahkan oleh berhala, silakan. Tapi kalau tidak mengerti, jangan. Ya, jangan kita lakukan seperti itu. Apalagi di tengah-tengah saudara-saudara kita yang baru mulai tumbuh dalam keimanan mereka, di dalam lingkungan gereja kita sendiri. Jangan kita lakukan hal itu. Kalau kita sendiri juga tidak bisa memberikan jawaban yang tepat sesuai dengan firman Allah. Yang kedua, Tuhan mengatakan lewat Rasul Paulus untuk disampaikan kepada jemaat Korintus dan juga kepada kita pada saat ini. Ingat, tidak ada berhala di dunia ini. Jangan sekali-kali percaya kepada berhala, kepada dewa-dewa. Jangan percaya kepada mereka. Percayalah kepada Allah yang Esa, satu-satunya pencipta langit dan bumi. Kalau dulu Bapak Ibu pernah berkeyakinan, percaya kepada dewa-dewi, kepada berhala atau apa-apa yang memiliki jimat dan opo-opo yang ada, yang dipercaya memiliki kekuatan, kekuasaan yang bisa memberikan kelimpahan hidup dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara, lepaskan itu. Tinggalkan itu sepenuhnya. Jangan kembali lagi. Jangan hidup di dalam keyakinan yang dulu. Tinggalkan semuanya itu. Ya. Kalau mau menjadi manusia baru, jadilah manusia baru yang sesungguhnya, yang sejati yang diinginkan oleh Allah. Oleh karena itu, kembali lagi Bapak Ibu. Ya. Apapun yang kita alami, situasi apapun yang kita hadapi, kita harus tetap hanya percaya kepada Allah. Dan hanya Allah lah yang memiliki hikmat satu-satunya, yang akan memberikan hikmat dan pengetahuan kepada kita, menolong kita untuk juga kita bisa bersikap dan juga memberikan jawaban-jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan bagi orang yang lemah iman dan juga bagi mereka yang belum percaya kepada Sang Juru Selamat kita. Selamat terus menyaksikan kehidupan kita, percaya kepada Allah yang Esa, dan bersaksi dengan benar, khususnya di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia kita. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Jaga terus, lestarikan persaudaraan kita. Walaupun kita berbeda, jaga terus dengan sikap bijak yang asalnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat, kita satulah doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan, yang kembali mengajari kepada kami untuk bersikap bijak di tengah-tengah kemajemukan pluralitas yang kami alami hidup di tengah bangsa Indonesia kami, Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk tetap menjaga iman percaya kami, Tuhan, dengan baik. Itu pun dengan atas pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa untuk umat-Mu yang beribadah pada saat ini di rumah masing-masing, dan juga para pelayan. Tuhan, berkati kami semua, hiburkan dan kuatkan kami, mampukan kami untuk terus menjalani hari-hari kehidupan ini dalam suka maupun duka. Berkati juga masyarakat sesama kami, di mana kami hidup tinggal bersama-sama dengan mereka, agar supaya mereka juga boleh sanggup melewati masa-masa kehidupan ini, Tuhan. Mereka juga hidup bersukacita dan tetap menerima keberadaan kami sebagai saudara, walaupun kami berbeda dalam keyakinan. Dan kami juga akan tetap menerima mereka, Tuhan, menjadi saudara walaupun kami berbeda yang ada. Karena itu adalah ajaran Kristus untuk kami lakukan. Berkati juga untuk pemerintahan kami Indonesia, Bapak Presiden semuanya. Tuhan berkati, Tuhan, agar supaya mereka juga mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi untuk Indonesia kami, termasuk untuk pandemi COVID-19. Berkati mereka dengan tenaga ahli yang saat ini juga berjuang, Tuhan, untuk mencari vaksin di dalam menyelesaikan dan menyembuhkan setiap orang
yang terkena penyakit COVID-19. Berkati medis, TNI Polri, dan pihak-pihak relawan dan siapapun juga yang sudah turun tangan Tuhan untuk juga menolong sesama mereka. Tuhan Yesus, terima kasih atas semuanya Tuhan. Berkati kami semua umat-Mu, pelayan dan masyarakat yang ada, dan tim support ibadah yang selalu membantu kami Tuhan untuk penyelenggaraan ibadah-ibadah yang terjadi dalam ibadah keluarga, pelkat, dan juga ibadah hari Minggu dan persekutuan doa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini dalam tangan Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah disilakan berdiri, mendengarkan amanah pengutusan. Lakukanlah firman Tuhan, jemaat dikasihi Tuhan, dan teruslah bersaksi untuk Tuhan, sehingga banyak orang juga semakin mengenal Tuhan, dan kehidupan kita semakin diberkati, keluarga masing-masing, pekerjaan, dan juga pelayanan kita. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara dalam kebersamaan keluarga, dalam pekerjaan dan pelayanan, dimulai dari sekarang sampai selama-lamanya.